Oke. Uji statistik satu sisi. Pada uji satu sisi, kita akan menemukan satu daerah penolakan yang terkait dengan perumusan hipotesis alternatifnya. Berarti karena tadi hipotesis alternatif itu notasinya ada 3, tidak sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Nah, untuk yang satu sisi itu kurang dari atau lebih dari. Sedangkan untuk yang dua sisi itu tidak sama dengan, karena kita kan tidak tahu apakah dia lebih dari atau kurang dari. Itu menggunakan uji statistik dua sisi. Sudah tahu bedanya kan sekarang? Kapan kita menggunakan satu sisi dan kapan kita menggunakan dua sisi. Gimana? Dari sini, dari pengertian yang ada, apakah teman-teman sudah bisa membayangkan kapan kita menggunakan uji statistik satu sisi dan uji statistik dua sisi? Ada yang ditanyakan? Oke, itu prosedurnya sama ya untuk satu sisi maupun dua sisi. Yang pertama adalah merumuskan hipotesisnya, yang kedua memilih uji statistiknya, kemudian menentukan alfanya, kemudian dihitung dan diambil kesimpulan. Contohnya bisa dilihat di halaman 6.25. Sedangkan untuk yang dua sisi bisa dilihat di halaman 6.27. Itu hampir sama ya. Caranya prosedurnya sama. Saya lanjutkan ke uji satu sisi dan dua sisi untuk proporsi. Itu saya modul 6 ini yang PPT saya rangkum dari modul. Yang tidak sama di mana, Mbak? Maksudnya tidak sama di mananya? Ya, karena saya nggak mungkin ngetik semuanya. Jadi saya ambil poin-poinnya saja untuk soalnya. Ya, punya saya memang karena saya ambil poin-poinnya saja untuk soal, kan itu banyak ya, untuk hasilnya juga. Makanya saya pengen teman-teman buka modulnya, jadi nggak hanya lihat PPT-nya ya. Uji satu sisi dan dua sisi untuk proporsi. Perbedaannya hanya pada rumus ya. Kalau tadi yang uji satu sisi dan dua sisi untuk uji yang biasa, itu bedanya hanya di rumus. Kalau yang tadi kita menggunakan nilai yang sebenarnya, misalnya X bar, kemudian sigma. Kalau di sini yang di proporsi kita hanya menggunakan P dan Q. Ya. Contohnya di halaman 6.29. Apabila berdasar data diketahui bahwa 80% mahasiswa UT yang meregistrasi pada tahun 2000 di Pondok Cabe adalah pekerja.
Kemudian untuk membuktikan kebenaran data tersebut dilakukan penelitian terhadap 75 calon mahasiswa yang dipilih secara acak. Dari hasil penelitian ternyata didapat data bahwa hanya 53 mahasiswa yang bekerja. Di sini kan hanya 80% yang diketahui. Berarti kita memakai apa? Satu sisi atau dua sisi? Contoh di halaman 6.29. Proporsi yang diketahui adalah 80% mahasiswa UT meregistrasi pada tahun 2000 adalah pekerja. Nah, setelah itu kan nggak diketahui lagi yang lainnya. Berarti dia apa? Satu sisi atau dua sisi? Dua sisi, Mbak. Karena kan kita tidak tahu nilai lainnya, apakah ada nanti proporsinya yang kurang dari 80% atau lebih dari 80%. Oke. Nah, kemudian kita memilih statistik uji yang sesuai. Dalam kasus ini kita menggunakan TZ untuk proporsi binomial. Alasannya kenapa? Kenapa kita bisa menggunakan TZ untuk proporsi binomial? Alasannya apa? Kenapa kita bisa menggunakan TZ untuk proporsi yang binomial? Kalau dilihat dari sampelnya, ada berapa sampel yang digunakan? Satu sampel atau dua sampel? Itu kembali lagi ke cara memilihnya ya, tabel 6.3 sampai tabel 6.6. Satu sampel atau dua sampel? Kita sekarang membahas soal halaman 6.30. Menggunakan TZ karena standar deviasi populasi belum diketahui. Yang pertama kita lihat dulu berapa dia sampelnya. Cara memilih uji statistik yang sesuai tadi kan sudah kita lihat ya, sudah kita pelajari di halaman 6.18. Yang pertama kita lihat sampelnya dulu, apakah dia satu sampel atau dua sampel. Kalau di sini kita menggunakan apa? Satu sampel. Nah, setelah diketahui sampel berapa sampel yang sudah yang kita gunakan, kemudian kita lihat skala data